Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala, dan tiada makruh memejamkan kedua mata di dalam sembahyang jika tiada takut ia akan kedatangan mudarat. Sebab memejamkan dia karena tiada sah hadis pada menegakkan demikian itu. Istilah pula memejamkan itu menegakkan daripada menceritakan zihir, maka adalah ia jadi sebab bagi udur hati dan wujud khusyuk yang ia sir sembahyang dan tiada makruh memejamkan kedua mata di dalam sembahyang. Ini makruh tidak penantang sembahyang, tidak penantang sembahyang. Ini makruh jika tidak takut dia akan kedatangan mudarat. Lamun tadi takut dia kedatangan mudarat. Saat masih tersembahyang, insyaallah dia datang mudarat. Lalu sembahyang datang kebun atau ke pagar dia, jadi tidak berdatang mudarat dalam dekat. Lamun ditanda kira-kira yang datang mudarat, jadi tidak makruh betul. Lalu datang seaman, karena sebab menjauhkan dia, sebab tidak mati. Karena tidak sah hadis, dengan tidak sah hadis, pada menegakkan yang demikian itu. Hadis hadis, kalau hadisnya salah dari ulama, balak hendak tidak dalam sembahyang. Istimewa pula menjauhkan dia itu menegakkan daripada menjadikan akan zihir. Terutama sekali lalu penedang menantang mereka dari pikiran lagi dengan cukup lain pikiran dia dalam berbunyi, maka ada ia jadi sebab bagi udur hati. Maka penedang menantang tadi ia sebab hadir anak di dalam sembahyang dan wujud khusyuk. Wujud ini bahasa Arab khusyuk. Dan sebab tidak pernah tetap aman khusyuk. Jadi yasir sembahyang. Sehingga khusyuk ini adalah merupakan rahasia sembahyang dan rohnya. Ia jadi nyawa sembahyang khusyuk. Dan dari karena ini sebab ini bahasa ini telah beri fatwa Ibnu Abdus Salam, berfatwa seorang ulama Fasilat Ibnu Abdus Salam dengan bahasanya memejamkan kedua mata itu terutama bagi orang yang telah memberi taswis bahwa penedang menantang diri, terutama sekali ini dengan girang was-was. Ketiadaan mengucapkan dia akan khusyuknya, namun melainkan sembahyang kira was-was, suatu lainangan. Kadang-kadang punya sejarah perkembangan. Dia pun kira kembali kembang sejarah. Bertanya ini mengkirakan tasus. Dan menurut hati serta Tuhannya. Jadi bahasa kalau teori kadang-kadang kita pun telah was-was, khusyuk dan hadir hati juga tidak Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika dia akan kedatangan mudarat sebab memejamkan dia, lagu-lagu para atau kabar ini kebon, sering kebon sembahyang. Atau dengan makan pernah sumpah, maka itu makruh dan terkadang haram masih penedang penantang lagi memejamkan dia penedang penantang jika dizatkan akan kedatangan mudarat yang tidak tertanggung di atasnya.
sholat niki niki jakmak haram seluruh ini datang rasa yang aku berlelet niki untuk nenek belum tegak dan terkadang wajib memejamkan kedua mata di dalam sembahyang. Kadang-kadang wajib niki pertanyaan penantang ketika dalam sembahyang. Apabila lazim daripada meninggalkan dia memperbuat yang diharapkan. Segala mulai menantang tak luwe punya barang tadi kamu temui. Dulu seperti mereka yang kalian harapkan melelehkan dia. Menantang barang setebalan temui serius ni. Yang jalan-jalan mudah-mudahan akan daripadanya memulai memejamkan kedua mata. Umpamanya sembahyang tele pemandinya umpam. Motor kan dulu jadi pemandi. Umpam. Dari ini tidak wajib pertanyaan penantang. Kalau dari pertanyaan dari dengan sah tiga mandi itu bukan. Walaupun di dalam mah kadang-kadang yang menunjuk masjid dan ini dah haram berbuya aurat. Dengan mabuk saling buya ini masih haram. Dan mandi berlalu datang mandi. Nah, ini jatuh lagi dari lain. Terus tak bagus supaya kan ini disebut lagi. Itu supaya kan ada wajib. Dibelah. Ada kita wajib pada edam. Edam supaya ada saja buya barang tadi kamu temui. Bermula tahun yang menerangkan tiada makhluk menjaman kedua mata dalam sembahyang itu sembahyang yaitu dipilih akan dia oleh Imam Nawawi. Kaul basir nyata bahwa ini termakruh pertanyaan penantang dalam sembahyang ialah dipilih Imam Nawawi di dalam minhaj. Jadi dengan beliau penulis hadis ini. Dan berlaku ada Syekh Ibn Hajar, menurut Syekh Ibn Hajar, dan Syekh Rabi dan yang lainnya. Syekh Rabi walaupun salah. Soal, maka dikata orang telah disebutkan oleh Imam Nawawi dalam majmu'nya bahwasanya makruh meninggalkan satu sunnah daripada sunnah sembahyang. Berhenti. Sebut Imam Nawawi dalam kitab Majmu' ini bahwa makruh tinggalan sebut sunnah, jadi sunnah sembahyang. Maka lazim daripadanya bahwa makruh meninggalkan kedua mata dalam sembahyang karena pada menjaman kedua mata itu meninggalkan sunnah. Berhenti. Biasa makruh pertanyaan penantang tenung, sehingga pertanyaan penantang tenung adalah meninggalan barang sunnah. Sunat termelek dan meletakkan diri kepada tempat sujud, maka antara dua kalangan itu bertanam. Jadi sunat selalu penerimaan tinggi waktu sembahyang, antara pandangan tinggi waktu tempat sujud. Makin lama tanya kamu berlebih, tinggi, nanti berlawanan. Antara waktu pertama kedua Imam Nawawi. Jadi soal jawab bahwasanya tiada tanah itu gimana berlawanan arah itu berlawanan bahwasanya tiada tanah antara keduanya ini berlawanan kalau dapat memahamkan antara keduanya bahwa saya pahami waktu dua Imam Nawawi dengan meninggalkan karohah pada kalaman dengan menanggungkan karohah dengan menanggungkan karohah pada kalaman atas makna khilaful aula. Jadi tidak makruh, tapi khilaful aula. Jadi bahwasanya meninggalkan satu sunnah dari sunnah sembahyang seperti meninggalkan sunnah mengangkatkan diri kepada tempat sujud. Tinggalan cukup sunnah di dalam sembahyang, bahkan sunnah temurun selalu terek ya. Dalam sembahyang itu yang dipaksa sujud.
Memanggil dalam enak kan ini teterik jari lagi. Nah kalimat ini makna lagi. Lepas dari itu khilaful aula, kurang bagus, bukan bagus. Dari khilaful aula lagi di bawaan si makruh. Jadi tidak makruh. Atau jangan meninggalkan sunat pada kalangan majmuk itu atas sunat yang muakkadah. Atau makna meninggalkan sunat di kalangan majmuk itu atas sunat yang muakkadah, sunat yang muakkad. Sekira-kira berlaku khilaf pada wajibnya. Sekira-kira mengenai wajib memiliki harus terjadi perbedaan pendapat ulama. Contoh tentang membaca doa setelah tahiyat. Membaca doa setelah tahiyat akhir ini adalah sebagian ulama dari kecil ulama mengatakan wajib. Lalu sebagian mengatakan sunat. Maka garis tengahnya adalah ini sunat muakkadah. Kira berlaku khilaf pada wajibnya. Yang jelas tempat makruh meninggalkan sunat. Adapun sunat yang tidak muakkadah seperti mengangkatkan telik kepada tempat sujud, maka tiada makruh meninggalkan dia dengan memejamkan kedua mata. Nah, dalam sunat sandik muakkadah berantar dan selalu dia serius dipaksa sulit dalam sembahyang, maka tidak makruh meninggalkan menelek ke tempat sholat ini dengan memejamkan kedua mata. Dan demikian lagi disunahkan dalam segala sembahyang itu khusyuk dalam hatinya. Nah, sunatnya masih disunahkan dalam sembahyang ini dan khusyuk hati tadi khusyuk. Dan dengan segala anggota masih ada khusyuk atau ada istilahnya khudu. Lamun angkat sedikit khusyuk, lalu lamun anggota itu khudu. Artinya bahwa ada perlakuan sesuai dengan tuntunan syariat. Permintaan bersedekah, permintaan waktu terlubu dan lain sebagainya. Adapun khusyuk dengan hati, nah satu batu sudah khusyuk akan hati. Maka itu menghadirkan hati pada barang yang ia mengerjakan dia. Hadir tetap hadir anak ketika Nabi semudah dalam sembahyang. Seperti bahwa tiada dihadirkannya di dalam hatinya akan barang yang lain daripada barang saja di dalamnya. Tadi ini anak barang lain selain Nabi sebut jauh di dalam sembahyang ini. Dan jika ada yang lain itu takluk pada akhirat sekalipun, walaupun selain ini surga berbayangan keturunan tidak, dan kemudian ini ada yang bisa jika jauh ini iya, lemut anda. Jadi mana khusyuk dengan hati. Jadi ada yang tetap angan teriki hidup. Nabi sebut jauh dalam sembahyang. Adapun khusyuk dengan segala anggota, maka itu mendiamkan dan menetapkan segala anggota. Nah, kepala khusyuk si anggota ini ialah pemumur anggota mana? Anggota pada anggota mana? Seperti bahwa tiada digerakkannya dan tiada dimainkannya dengan salah satu daripadanya. Jadi, gerak lalu. Jadi, pokoknya yang lalu dimenai tadi. Memang kan dia batas supaya bibir kali lagu bimen ni lagu ya dikenakan dalam supaya karena kita dah berusul anggota dari negeri tegak teguh. Dan salah satu daripada kalau bahasanya Allah Ta'ala telah memuji akan segala mereka yang khusyuk di dalam sembahyangnya. Dan Allah Ta'ala memuji munsajum dengan tak khusyuk dalam sembahyang,
dengan firman-Nya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Dalam Al-Quran. Artinya telah beroleh bahagia segala mukmin. Masa mau kebahagiaan, keberuntungan dengan beriman. Yang khusyuk mereka itu di dalam sembahyang mereka itu. Dengan khusyuk di dalam sembahyang. Mau keberuntungan, kebahagiaan manusia dari Allah. Karena bahwasanya sembahyang dengan tiada khusyuk, tiada pahala baginya. Kalau sembahyang khusyuk dikit dan pahala, cuma sekadar menggugurkan kewajiban. Menggugurkan kewajiban. Dari pahala tidak di bahasa ulang, tiada pahala baginya. Dan lagi kenapa saja ada bagi kita satu wajah. Kadang-kadang itu berdiri sebuah wajah, sebuah jalan yang mengatakan bahwa khusyuk itu satu syarat daripada segala syarat yang mengesahkan sembahyang. Ada pendapat menyatakan bahwa khusyuk niki adalah suatu syarat dia mensah sembahyang. Khusyuk. Tetapi di dalam setengahnya dua, lalu sebagian wajah telah memilih akan wajah itu jamaah daripada fuqaha, maka dimakruhkan. Dari sebuah wajah sebuah jalan, ia memilih keluarga para ulama bahwa dimakruhkan istirsal. Maka istirsal serta berkata di dalam hati, di dalam sembahyang. Harmoni, angan di dalam sembahyang. Ini makruh. Kadang-kadang kalau balas khalifah ini, balas sholat, kedua sembahyang, kadang-kadang kita sembahyang bertengkar. Ini istirsal, ini. Jadi akan terjadi chaos dengan terbilang sembahyang, dengan terjemahan sembahyang, lagu lain chaos akan terjadi. Nah ini. Dalam hati tidak sembahyang. Dan dimakruhkan pula abas ini. Syarat ini. Artinya mempermainkan salah satu dari segala anggotanya. Ya, dari pekerjaan ini tentu anggota badan dalam sembahyang. Karena contoh seperti memperbaiki selendangnya atau surbannya. Selendang atau surban kerisak di waktu sembahyang dengan tiada darurat. Daripada menghasilkan sunat atau melakukan mudarat. Dan kata setengah haram yang demikian itu bahasa ulama haram. Kecuali yang bersorban ya sifat mungun, dapat tak sujudkan dan berlapis kening tadi kita jadi haram. Dan makruh. Lalu wah kena sorban mari terbaik jam-jam ini. Hari ini Yesus buahnya mengatakan itu perbuatan yang haram. Bermula sekali barang menghasilkan khusyuk. Antara lain barang mendatangkan khusyuk dalam sembahyang. Bahwa menghadirkan yang sembahyang itu akan bahwasanya dirinya antara hadrat Tuhannya yang amat besar kebesarannya. Tidak ada berdui perasaan. Amat dari seolah kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nabi rentang unikan al-ihwal angan terus sekalipun, maka yang terwikat sidi-sidi Allah. Ia tak berbilang.
Lagi yang amat tahu akan segala rahasia yang tersembunyi. Mari disiramat hari seuikan segala rahasia dan barang tersembunyi. Padahal munajat dia akan dia berikan munajat di hadapan Allah. Dia tak angan-angan begini. Ada terusuk dalam rumahnya. Dan bahwa terkadang tajalli dia atasnya. Kadang-kadang tajalli kenyaki ada tajalli. Tajalli, tahalli, tahalli, tajalli. Jika nyata dulu dua syarat Allah. Tajalli dia atasnya dengan qahar maha besar. Karena dia mendirikan dia akan akrubiyah Tuhannya. Maka ditolakkannya atas kepastiannya. Jadi dia tak berlian. Dan disunahkan pula mentadbirkan akan qiraah. Jadi menghadirkan makna yang dibacanya akan dia daripada Fatihah dan surah. Dan dari mencapai kehusuan ini ada terjemahan. Mentadbirkan itu menerjemahkan bacaan ini, menghadirkan makna yang dibaca akan dia daripada Fatihah. Baca Fatihah, kasih makna dan surah. Tetapi dalam ijmal juga tiada dengan tafsir. Dari terjemahan beratas, terjemahan bila kata, bagus dari ijmal. Karena firman Allah Ta'ala, firman dari Allah Ta'ala, liyatadabbaru ayati. Artinya sudah mentadbirkan mereka itu atas segala ayatnya. Dan lagi firman-Nya, apalagi dalam baru dalam Quran. Artinya maka tiadakah mentadbirkan mereka itu akan Quran. Dia ada dalam angan Al-Quran. Karena maksudnya dengan dia sempurnalah maksud usul dan kata. Dengan mentadbirkan mana-mana ayat Al-Quran, maka yang sabilah hidup kehusuan dan kata. Dan demikian lagi sudah mentafsirkan bacaan. Bagus terbaca di tafsir sampai ayat Al-Quran. Karena firman Allah Ta'ala, warattil Quran tartila. Artinya dan tartibkan olehmu akan membaca Quran dengan sempurna tartil. Bagus terbaca. Mereka sedikit nyobaan. Kadang-kadang lain pun nyobaan. Ini terbaca. Jika nyobaan ada bagus. Jika baca semuanya jangan intervensi. Jadi bahan dasar di atas 5 nyobaan. Dan demikian lagi disunahkan mentadbirkan zikir dan doa. Pikiran mengenai zikir dulu. Karena dikiaskan harus membaca doa supaya hasil pahala keduanya. Karena istilah ulama pada orang yang membaca zikir dan doa serta jahil dia akan makan. Adakah yang diberi pahala akan dia atau tiada? Dengan terjadi perbedaan pendapat ulama dengan zikir dan berdoa dan mana mau pahala atau tidak? Maka yang dirajahkan oleh Syekh Ibnu Hajar dalam Tuhfah karena mereka bagi Imam Ashawi tiada diberi pahala akan dia. Kekuatan pendapat niki Syekh Ibnu Hajar dan di dalam Tuhfah mengikut bagi Imam Ashawi dengan sah zikir berdoa menentangkan zikir dan memahami bahasa ini. Karena dari pahala kerja. Yaitu bersalahan dengan Quran. Kalau baca Qurannya, dekat di tahun makmum. Semuanya masih rawat. Rawat punya apa? Sudah rawat dapat aja. Ada kita, walaupun di tahun makmum, tetap puasa. Bersalahan dengan Quran maka diberi pahala orang yang membaca dia dan jika dia tidak tahu dia akan maknanya Quran.
maknanya sekalipun. Dan dirajakan oleh Syekh Atif Syarbini di dalam buku ini, sama kuota Syekh Atif Syarbini dalam kitab buku ini, diberi pahala orang yang baca zikir dan doa di dalam sembahyang, dan jika tiada ia tahu akan maknanya sekalipun. Nah, pendapat kedua ini berhati atau penting pendapat Syekh Atif Syarbini yang tidak memberi dan bacaan buku zikir dan manfaat dan jika tidak tahu jangan maknanya sekalipun. Wallahu a'lam.